Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Halo teman-teman, saya Kanaya dari kelompok presenter MI Mazratul Ulum Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hari ini saya ditemani teman saya yang cantik sekali. Halo teman-teman, saya Gania. Halo teman-teman, saya Zahra. Halo teman-teman, saya Aisyah. Dalam acara ini, kami akan menemani kalian dalam 1 jam ke depan. Dalam acara ini terbagi 4 segmen. Segmen pertama adalah gerak dan lagu. Segmen kedua, pementasan drama. Segmen ketiga, jumpa tokoh. Segmen keempat, profil MI Mazratul Ulum Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yuk kita saksikan penampilan gerak dan lagu. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا ما لي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد
dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wal daraji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syani wal daraji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. If you enlightened to love your prophet, if you enlightened to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu pementasan drama. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendongengkan dongeng berjudul Stop Tidak Boleh Sentuh. Bu, kemarin Nisa main sama Alia. Terus Alia punya mainan dokter-dokteran. Ceritanya Alia jadi dokternya, Nisa jadi pasiennya. Alia minta Nisa untuk buka baju. Mau diperiksa detak jantungnya, ujar Nisa. Terus Nisa buka baju. Tanya ibu kaget. Enggak dong, Nisa malu. Nisa nggak mau buka baju. Terus Alia marah sama Nisa. Lalu tanya ibu penasaran. Nisa minta maaf sama Alia. Terus pamit pulang. Alhamdulillah, ucap ibu. Kenapa bu? Tanya Nisa heran. Dalam tubuh kita ada area pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain. Hasan segera mendekat. Apa itu bu? Hasan belum tahu. Area pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yaitu mulut, dada, kemaluan, dan anus. Kalau ada orang lain yang sentuh, harus kita tolak dan bilang, stop, gak boleh sentuh. Jelas ibu dengan tegas. Jika perlu, teriak atau lari, bilang ke ayah dan ibu. Kalau diperiksa sama dokter, gimana bu? Tanya Hasan. Nah, itu pengecualian, karena kondisinya darurat. Insya Allah tidak apa-apa selama didampingi ayah dan ibu. Untung Nisa nggak buka baju di depan Alia, ucap Nisa. Mungkin Alia belum tahu. Boleh kok main dokter-dokteran tanpa harus membuka pakaian, kata ibu. Iya bu, nanti Nisa mau bilang ke Alia. Jadi, kalau ada teman Nisa yang minta untuk buka baju, Nisa harus bilang apa? Tanya Hasan memuji Nisa. Stop! Tidak boleh buka baju. Terus, kalau ada orang lain mau sentuh bibir, Nisa harus bilang apa? Stop! Tidak boleh sentuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu pintar. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Amin bu. Hari ini saya juga akan menceritakan
yang berjudul Lomba Tangkap Belut. Hari ini Penny gelisah sekali. Aduh, menangkap belut kan susah sekali. Bagaimana ini? Gumamnya mondar-mandir. Iko geli melihat kehebohan adiknya. 2 hari lagi di kampung Piko akan diadakan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Mami akan ikut lomba menghias nasi tumpeng. Papi akan ikut lomba catur. Piko sendiri tertarik untuk mengikuti lomba balap karung bersama dengan teman-temannya. Sementara Penny sudah mendaftar lomba tangkap belut. Penny mencoba berlatih menangkap belut dilempar milik ayahnya. Akan tetapi menangkap belut ternyata tak semudah yang dikira. Aku harus bisa. Hap, hap, tekadnya. Namun, tetap saja, shoot, belut-belut itu terlalu licin. Penny mulai putus asa. Penny, kau sudah cukup berlatih. Lebih baik istirahat dulu. Saran Eyang. Ia kasihan melihat cucu-cucunya kelelahan. Malam hari, Penny masih gelisah. Bagaimana ya agar aku bisa menang? Apa aku pakai jaring saja? Tapi tentu tidak boleh ya, gumamnya. Penny terlalu sibuk memikirkan lomba hingga akhirnya dia lelah dan tertidur. Keesokan hari, begitu matahari menyembur Penny kembali heboh. Aduh, kesiangan. Wah, aku belum latihan lagi. Tidak, Kak Piko, kok Penny tidak dibangunkan sih? Cerocosnya. Astaga, Penny, pagi-pagi kok sudah teriak-teriak sih? Ayo mati sana, sarapan sudah mami siapkan. Penny melakukan rutinitasnya dengan amat cepat. Mandi, ganti baju, hingga sarapan dilakukan dengan terburu-buru. Sampai di rumah Ruri, Penny mengatakan niatnya untuk mundur dari lomba. Aku tidak enak badan, Kak, kata Penny beralasan. Wah, sayang sekali, padahal lombanya seru loh. Tapi baiklah, akan mencoret namamu ya, kata Ruri sambil mengambil daftar para peserta. Penny pun lega. Namun, tanpa sepengetahuan Penny, Ruri memberitahu Piko. Hari yang dinanti tiba, acara lomba pun dimulai. Musik dan pengumuman panitia sudah terdengar di pengeras suara. Mana Penny? Kok tumben belum bangun? Tanya Papi. Biar Piko lihat ke atas ya. Kok belum bangun? Katanya mau ikut lomba tangkap belut. Tanya Piko. Penny lagi pusing nih, Kak. Tidak jadi ikut lomba Piko pura-pura terkejut mendengarnya. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa Penny hanya berpura-pura. Dipegangnya kening Penny tidak panas. Penny akhirnya tak tahan untuk bercerita. Wah, Penny takut kalah lomba, Kak. Penny diam sejenak. Tapi Penny sudah dicoret dari daftar peserta oleh Kak Ruri. Kok Kak Ruri kemarin memberi tahu Kak Piko dia sudah memasukkan lagi namamu ke dalam daftar? Hihihi, kata Piko. Serta-merta Penny memeluk Piko dengan erat. Aduh, udah dong. Nanti sana, bau tuh, goda Piko. Penny menyerah lebar.
Setelah mandi dan sarapan, Penny berlari menuju lapangan. Kak Uli, Penny tidak terlambat kan? Teriak Kasih. Ya, Kak, karena tidak jadi mencoret Penny dari daftar peserta, kata Penny. Uli pun meminta Penny untuk bersiap. Sama-sama, kau juga harus berterima kasih kepada kakakmu ya, kata Ruri sambil tersenyum lebar. Penny tersipu. Bersiap, 3, 2, 1, mulai. Panitia memberi aba-aba. Penny dan teman-temannya segera menceritakan diri ke empang buatan. Ciut, ciut. Ups, sulit sekali menangkap belut-belut itu. Ayo, 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 seru Tiko menyemangati adiknya. Penny tampak tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya. Hingga akhirnya, prit, seluruh peserta harus naik dari empang karena waktu sudah habis. Penny mendapat 2 ekor belut, sementara Vio mendapat 4 ekor dan Cindy mendapat 1 ekor saja. Meski tidak juara, Penny merasa sangat gembira. Sekian cerita dongeng dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Habibuna Muhammadun Ayo.
Erik tuh. Sabar. Tunggu. Lanjut. Atau para jombet di kamu salam lale. Jangan dekat. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata sekolah FI Mazratul Ulum sekolahnya bagus ya. Eskul-eskulnya juga keren. Tadi parabunya bagus sih teman-teman. Saya juga bakalan bagus kok. Silat juga hebat. Taekwondo juga bagus banget.
Sumpah Tokoh. Nah teman-teman, kali ini kita berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, Lapangan Banteng, Kota Jakarta Pusat. Dan hari ini saya Syifa ditemani oleh teman-teman saya yang hebat. Perkenalkan ya. Halo teman-teman, nama saya Hanin. Halo teman-teman, nama saya Aisyah. Halo teman-teman, nama saya Miska. Seperti yang dikatakan teman saya, kita berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan akan ngobrol banyak dan Ibu Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Betul teman-teman, kita udah gak sabar lagi ingin ngobrol dengan Ibu Direktur Madrasah supaya kita menjadi pintar dan hebat. Supaya kalian tidak penasaran, lebih baik kita tunggu Ibu Direktur kita. Seperti apa ya obrolannya? Mari kita saksikan liputannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Anak-anak apa kabarnya nih? Cantik-cantik semua nih. Baik. Alhamdulillah. Ibu, boleh ya? Kami ingin bertanya-tanya nih. Oh, tentu saja boleh. Silakan, mau nanya apa ini? Ibu, kenapa kita harus cinta Pancasila? Ya, tentu saja kita harus cinta Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara kita. Di dalamnya memuat nilai-nilai penting seperti kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, persatuan, dan juga permusawaratan. Dan nilai-nilai itu sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran agama kita. Sehingga kalau kita cinta pada Pancasila, berarti kita mencintai pada nilai-nilai yang sesuai dengan nilai ajaran agama kita. Gitu. Ibu, apa pandangan Ibu kalau kita menekuni belajar seni budaya Nusantara? Ya tentu saja harus. Kita tahu Indonesia kaya dengan berbagai seni budaya. Sebagai warga negara yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas tentu perlu mempelajari seni budaya. Kita punya banyak seni budaya. Dan kita mempelajari seni budaya gunanya agar kita bisa menghargai berbagai perbedaan yang ada di berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia. Begitu. Ibu, apakah anak-anak boleh belajar syiar agama Islam? Ya tentu saja boleh. Ya, syiar agama Islam itu bagian dari upaya kita menyampaikan hal-hal yang baik. Terutama mengajak bagaimana orang untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik. Tapi tentu saja cara penyampainya juga harus dengan baik. Bagaimana kriterianya? Ya tentu dengan cara yang santun dan tidak boleh memaksa. Itu, ya. Ibu, apa yang dimaksud dengan saling bergotong royong antar agama? Saling bergotong royong antar beragama berarti kita saling membantu, bersama-sama membantu sesama kita dengan tujuan tertentu. Tentu dalam hal ini gotong royong itu bukan hanya untuk sesama agama. Dengan orang yang beragama berbeda juga kita bisa bergotong royong, melakukan berbagai hal bersama-sama, tentu akan hasilnya lebih baik daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Dan itu sangat membantu bagi orang yang tadi kita bantu. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Sudah. Terima kasih, Bu. Kami sangat senang ngobrol dengan Ibu. Sama-sama, anak-anakku yang cantik-cantik. Dari madrasah mana ini? MI Mazratul Ulum. Masya Allah.
cerdas-cerdas ini anak-anak. Senang Ibu juga ketemu kalian. Itulah obrolan kita bersama Ibu Direktur Madrasah yang ramah dan mengasihkan. Karena keramahan Ibu Direktur, tanpa kita sadari, ilmu kita bertambah. Tapi sayang, waktu kita dibatasi dan kita harus berpamitan. Sebelum berpamitan, izinkan untuk berpantun. Sungguh enak makan lumpia basah. Cakep. Memang oke belajar di madrasah. Cakep. Teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Mazra'atul Ulum adalah sekolah pertama di daerah Paninggilan, Kecamatan Ciledug yang berdiri pada tahun 1991 yang berdiri berdasarkan inisiatif para tokoh masyarakat di daerah Peninggilan yang menginginkan agar di daerah Peninggilan berdiri madrasah atau sekolah Islam. Akhirnya berdirilah Madrasah Diniyah Mazra'atul Ulum, lalu meningkat menjadi Madrasah Ibtidaiyah tahun 1991. MI Mazra'atul Ulum memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang membentuk generasi beriman, berakhlakul karimah, berwawasan lingkungan, dan mampu berkolaborasi positif. Misi MI Mazra'atul Ulum 1. Membentuk generasi Islam yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Kedua, mampu membaca Al-Quran dengan tartil, mewujudkan lulusan cerdas yang berkualitas unggul, mampu berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. 3. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, berliterasi, dan berwawasan global. 4. Mengembangkan karakter peserta didik yang peduli lingkungan. 5. Membangun kemitraan dengan seluruh komponen pendidikan. Tujuan MI Mazra'atul Ulum pertama, mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan literasi dan berpikir tingkat tinggi. Kedua, mengembangkan potensi akademik, minat, bakat melalui layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, membiasakan perilaku Islami dan perilaku peduli lingkungan hidup di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Keempat, meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik, non-akademik melalui kejuaraan dan kompetisi. MI Mazra'atul Ulum memiliki siswa sebanyak 603 dan sebanyak 18 lokal. Fasilitas yang terdapat di MI Mazra'atul Ulum diantaranya, pertama, masjid atau ruang ibadah, kedua, aula sekolah, 3. Lapangan olahraga, 4. Perpustakaan sekolah, 5. Usaha kesehatan sekolah atau UKS, 6. Kantin dan koperasi, 7. Ruang terbuka hijau dan apotek hidup, 8. Kolam ikan air tawar, 9. Greenhouse tanaman hias, 10. Penampungan air hujan dan biopori, 11. Lapangan parkir sekolah. Program kegiatan di MI Mazra'atul Ulum beragam yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Program MI Mazra'atul Ulum terdiri dari 2 program. Yang pertama, program kelas bilingual dan program kelas reguler.
Program kelas bilingual memiliki beragam kegiatan. Yang pertama, native speaker. Kedua, English camp. Ketiga, market day dan cookery. Keempat, assembly morning. Kelima, Cambridge test. Dan terakhir, end-year performance. Juga setiap akhir semester terdapat kompetisi, debat, spelling bee, dan show and tell. Untuk program kegiatan reguler, terdapat tahsin dan tahfiz. Yang kedua, student lead conference. Yang ketiga, PHBI, PHBN, dan seminar parenting yang mencakup seluruh kegiatan sekolah berpadu dengan program bilingual dan reguler. Sistem digitalisasi sekolah mulai digalakkan di MI Mazra'atul Ulum. Terdapat proyektor atau infokus di setiap kelas, juga terdapat mikrofon untuk belajar mengajar guru agar lebih terdengar suara guru kepada siswa. MI Mazra'atul Ulum memiliki 5 karakter atau 5 school value. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beradab dan berakhlak mulia. Ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Keempat, saling menghormati dan berkasih sayang. Dan yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Untuk mendukung kegiatan belajar siswa, kami melaksanakan berbagai macam ekstrakurikuler. Terdapat 17 ekstrakurikuler yang dilaksanakan di lingkungan sekolah setiap hari Senin sampai hari Jumat. Yang pertama, robotik. Kedua, archery atau panahan. Ketiga, English club. Keempat, science club. Kelima, Maths Club. Keenam, Taekwondo. Ketujuh, Drawing. Kedelapan, Public Speaking. Kesembilan, Pencak Silat. Kesepuluh, Marawis. 11, Qiraat atau Tilawah Al-Quran. Ke-12, Paduan Suara. Ke-13, Tahasus Al-Quran. Ke-14, Kaligrafi atau seni menulis bahasa Arab. Ke-16 Pramuka dan 17 Tari Saman atau Ratoh Jaro. Prestasi yang dimiliki MI Mazra'atul Ulum. Yang pertama, juara pertama madrasah berprestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2020. Yang kedua, juara 2 sekolah sehat tingkat Kota Tangerang tahun 2022. Yang ketiga, penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kota Tangerang tahun 2024. Daftar prestasi kepala madrasah. Yang pertama, juara pertama kepala madrasah berprestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2019. Dan gurunya juga tidak mau kalah untuk berprestasi. Yang pertama, juara 3 guru prestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2019. Juara harapan guru prestasi tingkat Kota Tangerang tahun 2020. Dan untuk siswa, prestasi tahun 2024-2025 sebanyak 90 prestasi. Prestasi yang paling tinggi adalah didapatkan dari siswa Alena Jasmine, prestasi peserta kompetisi sains madrasah tingkat nasional tahun 2023, dan juara 1 tingkat provinsi tahun 2023. Juga ada siswa kami yang mengikuti kompetisi internasional, yaitu Sparga Sulu Al-Fatih, yang mendapatkan gold medal untuk matematika olimpiade di kejuaraan atau kompetisi matematika Kangaroo Math. MI Mazra'atul Ulum memiliki moto mendidik sepenuh hati dan cerdas, kreatif, santun, dan berprestasi internasional. Semoga
dengan kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah, kami bisa mewujudkan siswa-siswi yang cerdas, kreatif, santun, dan berprestasi internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waktu kita sudah habis ya ternyata. Iya, sudah 1 jam kita di sini. Waktunya kita berpisah di sini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.